Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ahbabi at-talabah rahimakumullah, نواصل ما قرأنا من مقدمة المصنف. قال المصنف رحمه الله: فصل: ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهو خاتم النبيين، أرسل إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنيا وليقوم الخلق بعبادة الله ويستعين برزقه على ذلك. فصل: ini adalah satu fasal. Maksudnya, setelah membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berikut ini adalah masalah lain, fasal lain, yaitu membahas tentang syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasul, persaksian bahwasanya Muhammad hamba Allah dan Rasulnya. Wa yashhadun, dan mereka ahlu sunnah ini bersaksi, kaum muslimin bersaksi, anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bahwasanya Muhammad itu hamba Allah. Jadi setinggi-tingginya derajat Rasul, tetap saja Rasul adalah hamba Allah. Karena itu tidak boleh kita berlebihan dalam memuji Rasulullah. La tutruni, kata Rasul, kama atrat Isa bin Maryam, kama atrat Banu Israel Isa bin Maryam. Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana Banu Israel berlebihan memuji Isa ibnu Maryam. Jadi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan rasulnya, Rasul Allah. Arsalahu Allah bil huda, Allah mengutusnya dengan membawa petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, liyudhhirahu ala dini kulli, untuk meninggikannya, ala dini kulli, di atas seluruh agama, untuk memenangkannya di atas seluruh agama. Wa annahu, dan sesungguhnya Rasul, aula bil mu'minin, lebih berhak atau lebih utama bagi orang-orang beriman daripada diri mereka sendiri. Oleh karena itu tidak sempurna iman kita sehingga kita mencintai Rasulullah melebihi daripada cinta kita terhadap diri kita sendiri. Wa huwa khatamun nabiyyin, Rasul adalah penutup para nabi. Ursila ilal insi wal jinni, yang diutus, Rasul itu diutus kepada manusia dan jin, basyiran, dengan membawa kabar gembira, wa nadhiran, dan peringatan, wa da'iyan ilallah, dan sebagai dai yang mengajak manusia ke jalan Allah, biidnihi, dengan izin dari Allah, wasurajan munira, dan sebagai lentera
dan pembawa cahaya. Arsalahu, Allah mengutusnya bisolahiddin wa solahid dunya, dengan membawa kemaslahatan bagi agama dan dunia manusia. Waliyaqumal khalqu biibadatillah, dan agar manusia betul-betul beribadah hanya kepada Allah. Wa yasta'inu birizkih, dan menggunakan rizki yang Allah berikan kepadanya, ala dzalika, untuk hal itu, yaitu untuk beribadah. Jadi pasal ini membahas tentang Nabi Muhammad SAW atau persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Para santri sekalian, ada beberapa faedah dari pernyataan penulis di atas. Faedah pertama, perkataan penulis bahwa ahlus sunnah, mereka kaum muslimin, bersaksi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Allah mengutusnya dengan petunjuk dan agama yang hak. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dalam surah At-Taubah ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah yang telah mengutus rasulnya Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk, yakni Al-Quran, dan agama yang benar, untuk dimenangkannya atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik tentu tidak menyukainya, walau karihal musyrikun. Jadi dalilnya adalah surah At-Taubah ayat 33. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, perkataan penulis, dan sungguh dia atau Rasul lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Jadi kita harus mencintai Rasul melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, sehingga sempurnalah iman yang ada dalam diri kita. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 6 berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Nabi itu hendaknya lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istri Nabi adalah ibu bagi mereka. Oleh karena itu suatu hari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, engkau lebih aku cintai dari segalanya kecuali diriku sendiri." Lalu kata Rasul, "La ya Umar, tidak wahai Umar, sehingga engkau mencintai aku melebihi daripada cintamu terhadap dirimu sendiri." Lalu kata Umar, "Al-an ya Rasulullah, sekarang ini wahai Rasul, aku lebih mencintaimu daripada diriku sendiri." Makanya kita sebagai seorang mukmin wajib mencintai sunnah Rasul, wajib mencintai ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, Allah mengutusnya kepada manusia dan jin sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, juga mengajak manusia dan jin ke jalan Allah dengan izinnya, seraya menjadi lentera dan pemberi cahaya. As-Safari ini dalam kitabnya Lawami'ul Anwar, beliau berkata, Nabi SAW diberikan kekhususan dengan diutus sebagai nabi dan rasul kepada seluruh makhluk. Yang dimaksud dengan makhluk di sini adalah manusia dan jin berdasarkan ijma'. Jadi ijma', sepakat seluruh para ulama bahwasanya
Nabi SAW diutus oleh Allah untuk manusia dan jin. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah Rasul pun diutus kepada malaikat atau tidak? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Tapi diutusnya Rasul kepada jin dan manusia itu adalah ijma', kesepakatan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin berfirman, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na Qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi fa'amanna bihi wa lan nusyrika bi rabbina ahada." Qul, katakanlah oleh Muhammad, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun minal jin, bahwa sekelompok jin itu mendengarkan, maksudnya mendengarkan Al-Quran. Faqalu, lalu mereka, ini sekelompok jin ini berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba, kami telah mendengar Al-Quran yang sangat menakjubkan, yahdi ila rusyd, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang benar. Kemudian mereka berkata, jin ini berkata, fa'amanna bihi, lalu kami mengimaninya, wala nusyrika bi rabbina ahada, dan kami tidak menyekutukan Rabb kami dengan sesuatu apapun. Jadi ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya dijadikan dalil sebagai ijma', sebagai kesepakatan bahwasanya Rasulullah diutus oleh Allah kepada jin dan manusia. Kemudian faedah yang keempat, Allah mengutusnya dengan kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia, dan agar seluruh makhluk menunaikan ibadah hanya kepadanya, dan agar mereka menggunakan rizki untuk hal itu. Jadi Rasul SAW menjelaskan semua kemaslahatan manusia, baik terkait dengan masalah dunia maupun atau apalagi masalah akhirat. Memang urusan dunia kita lebih tahu, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang urusan dunia kalian. Tapi terkait dengan hukumnya kembali kepada apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kemaslahatan di sini terkait dengan perkara hukum, ya, terkait dengan hukum-hukum dunia. Adapun masalah dunia itu sendiri, Rasulullah SAW di zamannya tidak ada mobil, tidak ada pesawat. Maka dalam hal ini kita lebih tahu. Tapi terkait dengan hukumnya, maka wajib kita kembali kepada Rasulullah SAW. Inilah yang dimaksud dengan kemaslahatan dunia. Kemudian kemaslahatan akhirat jelas. Ya, seluruh masalah akhirat, masalah agama tidak bisa keluar dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dan difahami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Terus agar seluruh makhluk menunaikan ibadah hanya kepada Allah. Maksudnya agar mentauhidkan Allah, karena tauhid adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan beribadah. Dan ini adalah tujuan para rasul diutus oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah an i'budullah wajtanibut taghut." Telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Apa tujuannya? Ubudullah ijtanibut taghut. Beribadahlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah taghut. Kemudian dan agar mereka menggunakan rezeki itu untuk ibadah. Jadi semua yang Allah berikan kepada kita itu wajib kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Para santri sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.